dan social culture-nya jadi pegawai aja, profesional. Saya besok akan ngomong di kampus itu, jangan cuma lulus bangga jadi profesional. Tapi apakah Anda profesional punya jiwa entrepreneurial atau enggak? Birokrasi punya birokrat apa enggak? Bukan disuruh berdagang di dalam pemerintahan, bukan. Tapi bagaimana Anda bisa kreatif sebagai birokrat? Nah, tapi susahnya kayak Pak Dadan, dia terlalu kreatif kemudian kena perkara sehingga orang yang takut dibantukan jadi wakil bupati. Tapi tetap aja ada yang berani dan hati-hati, ya kan? Oke, terus. Nah, jadi aku membagi ini yang saya tunjukkan juga di Ambon. Main Street itu mestinya kalau teknologinya masuk digital, ekonominya digital, marketnya digital. Kalau undang-undangnya persiapannya ini susah karena ada oposisi segala macam di Indonesia, lock and buy reload. Kayak sekarang Gojek, taksi online, aturannya nggak keluar-keluar ini karena mau keluar gini dibantah gini, keluar gini dibantah gini. Di Tiongkok Uber itu nggak bisa goyang, Pak. Pemerintahnya nggak pakai rewel-rewel. Udah, ikut gini apa enggak? Nggak ada oposisi kan di sana ya. Dijual Pak Uber itu sekarang. Dijual ke perusahaan lokal. Google kan nggak ada di sana. Karena kalah sama yang lokal. Kalah. Facebook nggak ada, memang kalah. WeChat itu Pak. Nah ini Bapak WeChat. Feature-nya WeChat itu ada namanya people nearby. Tak custom itu Pak. Begitu sampai tampung masuk hotel, pencet discover near people nearby. Keluar semua nih. Cewek-cewek di sekitar sini. Luar biasa ini Pak. WeChat itu bisa mendeteksi siapa yang ada di dekat sini. Maaf loh, namanya Mas apa susah sekarang ini sudah. Langsung. WeChat itu bisa dipakai untuk bayar nanti. Fintech, P itu WeChat Pay, ada Alipay. Jadi WeChat-nya memang jauh lebih bagus dari Facebook. Di mana ini? Ya, yang sebelah sana expressway. Begitu teknologi itu mulai bagus, langsung diterima. Tapi dipakai hoax, dipakai edit, dipakai apa yang susah. Ini bahayanya, tak tunjukin. Aku di Ambon tunjukin ini pada teman-temannya Pak Mardiono supaya teman-teman yang profesional yang dilatih betul-betul itu tahu nggak ada ini dan jangan ikut-ikut. Terus, nah kalau itu di marketing ini gimana ini kalau lihat ini, ayo. 3 Pak menurut saya, entrepreneurship, creativity dan productivity. Kalau saya selalu marketing itu PDB, positioning, differential branding. Bapak mau apa? Mesti ada diferensiasinya baru bisa. Anda mau bikin apapun kalau nggak ada diferensiasinya, nggak ada komunikasinya, akhirnya satu-satunya cara bersaing ya dengan harga lebih murah. Betul. Jadi Anda harus menciptakan diferensiasi yang orang nggak punya. Anda menjual diferensiasi itu supaya orang percaya. Gojek. Jadi PDB, positioning, differentiation, branding. Branding itu tidak ada artinya kalau cuma slogan tok. Positioning kalau kosong nggak ada gunanya. Positioning itu mesti didukung oleh diferensiasi. Besok saya akan ngomong lebih jelas tentang kali ini di kampus. Tapi sekarang karena bisnis plan tak berani PDB. Nah, gulaku itu, mohon maaf ini saya pakai contoh gulaku. Itu contoh jelas membranding the commodity product. Gula itu kan mestinya komoditi loh. Barang gula apa bedanya? Gula yang satu dengan gula yang lain. Di branding. Pisang Cavendish itu di branding.
Itu di Amerika banyak contoh-contoh seperti itu. Barang komoditi di branding. Tapi nggak bisa asal di branding, memang harus ada keunikannya. Apel California, bukan apel batu, apel apa itu, bukan ya. Tapi memang betul-betul pakai brand, tapi terus ada diferensiasi. Plus is a brand, 27 tahun. Apa branding kita? Kita pesantren tadi ngembangkan konsep terus. Kalau 27 tahun aku nggak ngembangkan konsep terus, ya mati. Perusahaan itu bukan ditaruhi lama-lamaan. Perusahaan yang lama itu bahkan bahaya. Karena diferensiasinya sudah hilang. Pertama kali buka mungkin ada diferensiasinya, Pak. Lama-lama ditiru dan diferensiasinya hilang. Betul nggak, Pak? Nah, zaman sekarang setelah lihat new reality, disinilah letaknya entrepreneurship, creativity dan productivity supaya nation ini berdaya saing, supaya Lampung ini berdaya saing. Tiga ini mesti dikawinkan. Next, coba lihat generation kami. Bukankah Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang ngajari entrepreneur? Nabi Muhammad apa? Makhluk Nabi Isa, ya Nabi orang Islam juga, ya Nabi Nuh, Nabi saya. Nabi jadi bisnis Pak, malah kan diusir loh Pak. Mohon maaf ini kalau ada yang Kristen. Hari ini hari Waisak ya. Ini kita menghormati yang berbeda, kalau ada yang berbeda saya mengucapkan selamat hari Waisak. Semoga semuanya berbahagia makhluk di dunia semua berbahagia kan gitu ya. Tapi Nabi Isa nggak ngajar bisnis, malah ada pengusaha yang jualan retail di depan Bait Allah mengganggu, diusir. Nabi Muhammad ngajar dia orang bisnis. Jadi semangat untuk mengasihkan benar itu dari Nabi Muhammad itu karena sekali ngomong. Apa salah saya ke Tiongkok? Islam kita dari Tiongkok dan Laksamana Cenggu itu Laksamana Muslim dari Tiongkok datang ke sini tidak pernah menjajah. Bule datang ke sini menjajah, ambil parah dan sebagainya. Cenggu tidak pernah menjajah, memberikan Islam untuk Indonesia. Wali Songo itu barangkali bisa 3-4 yang itu tadi. Sunan Bonang katanya Rimbon dia ada Gunung Sapi dan sebagainya. Belajarlah sampai ke Cina itu. If we fight in the ocean, we lost. But if we fight in the river, we win. Kalau saya langsung perang di samudra, ya aku kalah. Aku perang di sungai dan river. Di Tiongkok dulu, sesudah kuat, dia baru keluar. Wah, sekarang janji sama Trump apa? Aku akan menciptakan 1 juta karyawan untuk orang Amerika. Saya invest, kamu mau menciptakan pekerjaan? Pak, ciptakan 1 juta. Amerika itu sekarang terpaksa undang investasi dari China lewat Jack Ma, karena Jack Ma mau invest di situ menjanjikan 1 juta employment. Gak terpikir ini new reality ya harus kita lihat ya. Terus terakhir next, coba ya. Jadi ada 3 tren yang kita lihat. 1, new content. Jadi Bapak di dalam marketing ini mesti punya konten yang disampaikan yang bagus. Jadi sekarang iklan itu tidak boleh cuma ngomong saya paling bagus, tapi konten marketingnya kayak apa? Saya tadi kan bilang tidak boleh bohong, tapi cerita. Dia tidak mau urusan sama mesin, betul nggak? Tekan tombol 1 ada mahal kita. Makanya Ridwan Kamil bilang, saya melayani sosial media saya sendiri nih, saya tidak mau pakai admin. Jadi ada 3 paradok yang Anda harus sinkronisasi. Nomor 1 apa? Online offline. Jangan dikira sekarang digital terus tidak ada offline. Jangan. Sekarang dengan adanya online malah offline-nya mesti keluar. Face to face dengan rakyat ini penting Pak. Nanti kalau Bapak memang mau maju ke politik ini. Sosial media itu masih kuat, tapi dari pengalaman saya, online menimbulkan offline. Dulu Pak Mardiono,
Orang mikir kalau sudah ada di YouTube nanti orang nggak berpergian. Dengan ada di YouTube orang malah berpergian. Soalnya kepancing kan, bagus-bagus malah kepikir ke sana. Dulu orang musik katanya musik free, ini musik free sekarang. Tapi konsernya makin laris. Tapi konser sekarang nggak kayak konser zaman dulu. Memang, wah kayak Coldplay. Kenapa orang pergi ke luar negeri mau mengejar Coldplay? Karena konsernya kita lihat nggak kayak dulu. Ada lighting yang kuning, merah. Nggak kayak dulu lagi offline. Jadi paradoks pertama ingat di dalam marketing online dan offline. Kedua, style dengan substance. Ingat, di dalam konten marketing, you must have style. Kalau nggak punya style, orang nggak suka. Dipindah, dia bisa pindah ke mana-mana. Kita tuh mesti gaya. Mesti gaya. Tetapi harus ada substansinya. Akhirnya gaya-gaya itu akhirnya ketahuan nggak ada maknanya ya habis. Yang ketiga, mesin to mesin dengan human to human. Anda silakan pakai mesin, nggak apa-apa. Sosial media, tapi artinya human to human. Ya akan menang sekarang. Apakah marketing mau dipakai politik, bisnis atau apa? Ada orang yang bisa mengintegrasi bisnis. Online jangan lupa, tapi offline juga. Offline ini mesti lebih canggih dari dulu. Majalah tidak akan habis, tapi masalahnya berubah. Kontennya mesti betul-betul bagus, investigatif, itu nggak akan berubah. Konser mesti bagus, nggak kayak dulu lagi, walaupun musiknya free. Kedua, style mesti ada, tapi mesti ada substansinya. Dan yang ketiga, mesin to mesin harus diimbangi dengan human to human. Ini paradoks semua ini. Paradoks. Biasanya kalau sudah mesin nggak usah pakai human to human, justru di sini ya intinya. Oke, next. Ya ini konten marketing saya nggak usah uraikan terus. Ya ini nggak usah. Ini nggak usah. Udah, saya berhenti sampai sini. Saya sudah memberikan tips kepada Anda. Silakan kalau mau tanya. Silakan. Ya, silakan. Ayo, maju aja supaya semua tahu. Anda dari usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Joni. Hari-hari saya punya usaha kuliner, Ya. juga pernah ngajar dan aktif di lembaga media. Pertanyaan sederhana Bapak tentang pemahaman kita. Apa itu? Pemahaman Bapak tentang mindset. Kebanyakan teman-teman mahasiswa kalau kuliah kemudian lulus pengen jadi pegawai negeri, padahal jadi pengusaha juga nilai tambahnya bagus Pak. Jadi sebenarnya yang kita harus pahamkan Pak tentang mindset, rata-rata kalau mau jadi pengusaha merintis dari bawah nilainya itu agak kurang gitu Pak. Jadi minta pemahaman Pak, kalau suatu saat mahasiswa lulus jadi pengusaha itu juga keren Pak. Karena itu harus diatur mulai seperti sekolah basic management ini. Make it short, bukan 4 tahun tapi 3 tahun supaya sekolah itu tidak lama. Kedua, selama dia sekolah harus membuktikan dia sudah punya bisnis. Sekarang Ciputra juga begitu. Universitas Ciputra 5 hari kuliah, 1 hari mesti dipakai untuk internship di perusahaan orang. Sehingga ketika dia lulus harus sudah membuktikan dia. Jadi saya bersahabat dengan Menristek Dikti, Profesor terima kasih. Teman saya mulai dari dekan Undip, nggak sempat jadi rektor, kalau jadi menteri. Menteri ini bingung Pak. Ristek Dikti, Diktinya ini bingung. Orang ngomong ini jadi rektor, kepingin suaranya dia 35%. Pak, tak bilangin, kasihan Bapak kan tidak kenapa-napa. Kasih kesempatan KPK masuk Pak. Kalau Bapak tidak kenapa-napa, kasih kesempatan surangkap anak buah Bapak. Terus kedua, jangan ngurusi Dikti kok. Dikti itu rumah profesor yang ngurusi. Profesor itu kan pinter ya.
Seringkali profesor yang satu gegeran profesor lain karena merasa lebih pintar. Saya itu majelis wali amanah Universitas Indonesia, Pak. Dari luar bukan orang UI suruh masuk situ ya. Salahnya kok aku disuruh masuk situ. Profesor macam-macam, hukum, kedokteran, apa semua rasa pintar. Padahal ya nggak terlalu pintar, tapi mikir ya. Pintar di bidangnya. Begitu UI itu harus bersaing dengan universitas luar negeri, dengan entrepreneurship, nggak bisa, Pak, bingung. Jadi yang paling benar itu adalah Pak Saputra kemarin di ulang tahun kita. Dia bilang entrepreneur itu jalan satu-satunya untuk mengurangi kesenjangan. Ini ada rame-rame ini semua kalau digali-gali lagi kesenjangan. Kesenjangan itu baru hilang dari mana? Bukan penyediaan lapangan kerja dari yang gede untuk yang kecil. Dari mana? Yang gede itu suruh nyediain pekerjaan terus dari mana, Pak? Nggak kuat, Pak. Tapi bagaimana? Jiwa berwirausahaan. 3. 1. Melihat kesempatan bukan ancaman. Ya, jadi melihat suatu fakta kayak sekarang mid semester, wah ini ada kayak gini. Jangan dilihat ancamannya, peluangnya. Ada peluangnya pasti. 98 aja waktu rame-rame gitu di Jakarta, mobil-mobil ditinggal semua rumah negeri, semua mobil kalau mau dibeli murah-murah. Gedung-gedung di Sudirman itu banyak yang dijual dengan murah-murah. Dikira Indonesia itu mau kiamat. Orang lain lihat opportunity. Orang yang melihat itu ancaman lari dari Indonesia. Yang opportunity diambil. Kedua, orang itu berani ambil risiko, bukan menghindari risiko. Kalau profesional tidak dilatih untuk mengambil risiko, dilatih untuk menghindari risiko. Profesor, maaf, kalau Anda PNS biasanya menghindari supaya tidak salah. Gitu. Kalau bisa sampai pensiun tidak pernah salah. Gitu. Bukan berprestasi supaya tidak salah gitu aja. Nanti naik pangkat ya sudah. Ini pernah saya tadi Kapolri 12 tahun ini. Saya kalau 3 tahun ya jadi ini, Pak. 3 tahun jadi ini. Saya sudah jadi kolonel itu nasib gitu. Jadi yang dibikin itu. Nah, sekarang Pak Tito ini lain ini sudah. Karena dia lompat-lompat ini. Lain ini memang lain. Itu ayo bangga kan. Habis terus jasa-jasa. He is markobar itu bukan yang udah bukan ciptanya dia. Orang lain yang bikin martabat di pinggir jalan dimodalin. Sekarang udah 25 dan mau buka Filipina. Bisa kolaborasi sama orang. Konektor. Sebenarnya entrepreneur itu konektor aja. Duit dari sini, tenaga dari sini, keahlian dari sini digabung-gabung jadi. Orang dia konekkan sama orang sampai ketemu di sini semua. Gitu. Saya termasuk yang dikonekkan ini dia kan. Dia entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan, usahanya developer aplikasi. Developer aplikasi. Anda mencari pesanan? Iya. Ada yang customize, ada yang mass product juga. Ya, terus? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Hermawan bahwa ada 3 kekuatan besar itu yang paradoks, yang kalau itu kita satukan luar biasa. Cina, Kristen, sama Islam. Ya. Islam bukan agamanya loh. Islamic lifestyle. Nah, untuk konteks Lampung nih Pak, ini bagaimana caranya supaya 3 kekuatan itu bisa menjadi satu? Sangat Ini bisa. mumpung lagi ada bapak-bapak pejabat juga, banyak pengusaha juga di sini, mungkin Sangat bisa. menentukan ini untuk apa ya? Kebijakan pemerintah bapak di tempat ini. Bukan masyarakatnya. Coba tak bilang ini ya. Contoh yang saya tak ambil ini apa? Bali. Orang Australia itu mau dikasih peringatan berapa kali sama pemerintahnya bahwa Bali itu hati-hati loh, bahaya ada gimana. Pemerintah saya itu tidak ngerti katanya. Bali, ayo Bali. Bule semua berapa? Banyak yang tinggal sana tak mau pulang. Turis Cina, paling senang ke Bali kan? Anda mau tahu
turis Tiongkok itu berapa keluar 1 tahun dari negara? 130 juta setahun. Indonesia dapat berapa tahun lalu? Baru 1,3 juta, 1%. Thailand dapat berapa? 10 juta. 2015 baru 1 juta. Pak Arif Yahya ini hebat Pak, wonderful Indonesia. Terus dia pakai sosial medianya, nggak mau pakai Google Facebook. Kalau Anda melihat Google Facebook nggak bisa. Mau di sana nggak ada Google Facebook. Dia cari itu sosial media WeChat dan sebagainya. Kalau Anda ketik sosial media Cina, Anda ketik Indonesia, keluarnya apa? Mau maaf loh, negara yang anti Cina. Anda tidak nyangka masih keluar kayak begitu karena ingat sudah lama. Mereka beraninya cuma ke Bali Pak, karena mereka nggak ke Bali itu beda. Makanya ketika Garuda langsung disuruh buka sama Pak Arif Yahya Pak, Beijing Bali langsung sudah direct. Saya benar lihat kamu terus Pak. Kalau disuruh ke tempat lain nggak mau Pak. Manado sekarang kedua, Bintang ketiga sekarang. Pelan-pelan dibuka oleh Pak Arif Yahya. Makanya kalau ada rame-rame di Jakarta itu kalau cepat-cepat ini 20 juta 2019 itu dari mana? Mau cari 20 juta